Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Febriansari dengan NIM 120601205562. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan itu mengenai psikologi forensik. Nah, apa sih itu psikologi forensik? Pasti yang terbayang oleh teman-teman ketika mendengar kata psikologi forensik itu adalah autopsi, jenazah, dan hukum. Nah, untuk lebih lanjut, yuk mari kita jelaskan apa sih itu psikologi forensik. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi dari psikologi forensik itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada Touch. Pada tahun 1961, Touch ini mendefinisikan bahwasanya psikologi forensik itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tujuan, motif, pikiran, dan perasaan orang-orang yang terlibat dalam proses hukum. Sedangkan kalau menurut Blackburn pada tahun 1993, dia mengatakan psikologi forensik itu diartikan sebagai penerapan kajian psikologi di proses peradilan. Nah, dari dua pendapat para ahli tadi itu kita dapat menyimpulkan secara garis besar bahwasanya psikologi forensik itu mengacu pada penerapan metode penelitian serta teori psikologi pada suatu kasus yang ditangani oleh hukum. Jadi, dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwasanya psikologi forensik ini merupakan bagian dari kajian psikologi klinis di mana psikologi forensik ini menerapkan ilmu-ilmu psikologi dan teori-teori psikologi pada bidang hukum nih teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui apa sih definisi dari psikologi forensik itu, kita harus tahu juga nih sejarah perkembangan dari psikologi forensik. Nah, psikologi forensik itu dipelopori oleh seorang profesor dan direktur laboratorium psikologi di Harvard yang bernama Hugo Munsterberg, yaitu pada awal abad ke-20. Nah, pada tahun 1908, beliau menerbitkan bukunya yang berjudul On the Witness Stand, di mana buku ini itu menguraikan topik-topik seperti distorsi memori atau ingatan, akurasi saksi mata, pengakuan, sugesti, hipnosis, deteksi kebohongan, serta pencegahan kejahatan, di mana ketujuh topik tadi itu merupakan hal yang dibicarakan dalam psikologi forensik. Nah, sedangkan pada tahun 1836 sampai 1909, Kiser Lombroso, dia juga mencari tahu dan memahami sebab-sebab seseorang itu melakukan tindakan kriminal dari perspektif biologis. Nah, tidak tertinggal juga pada tahun 1908, William Haley dan Grace Infernal, dia juga mendirikan Juvenile Psychopathic Institute, di mana itu merupakan institut yang menegaskan pentingnya sebab-sebab yang mendasari kriminalitas itu sendiri. Nah, pada awal tahun 1900-an, Sigmund Freud juga mengembangkan nih teorinya mengenai kepribadian dan tulisan-tulisannya tentang psikopatologi yang mempengaruhi pemikiran mengenai penyebab perilaku kriminal. Nah, singkat cerita nih, pada tahun 2001, APA atau American Psychology Association resmi nih menetapkan psikologi forensik sebagai suatu disiplin ilmu dalam psikologi. Sedangkan di Indonesia, pada 3 November 2007 terbentuklah Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR di Jakarta, yang ini merupakan asosiasi ke-13 di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, dalam praktiknya, seorang psikolog forensik itu membutuhkan spesialisasi dalam 3 bidang ilmu nih teman-teman. Yang pertama itu bidang ilmu klinis, misalnya mereka harus mengetahui nih bagaimana cara mendiagnosis seseorang, melakukan pengobatan, menggunakan tes-tes psikologi, serta epidemiologi kesehatan mental. Nah, yang kedua, bidang ilmu yang harus mereka kuasai itu adalah forensik, misalnya seperti bagaimana gaya respon seseorang, etika forensik, serta menggunakan alat dan teknik untuk menilai gejala-gejala yang berhubungan dengan hukum. Nah, bidang ilmu yang ketiga itu adalah hukum, misalnya pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum. Nah, pengetahuan tentang gimana dan bagaimana untuk mendapatkan informasi hukum. Nah, jadi seorang psikolog forensik ini harus mengetahui nih atau harus memahami ketiga bidang ilmu tadi itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih peran psikolog forensik. Apa saja sih peran dari psikolog forensik? Yang pertama, peran dari psikolog forensik adalah melakukan evaluasi terhadap kesehatan mental terdakwa, sehingga hal ini dapat menjelaskan motif di balik kejahatan terdakwa sendiri. Seperti, apakah terdakwa itu bersalah berdasarkan apa yang diketahui tentang sejarah perilakunya, yang mana hal ini akan membantu menentukan pemvonisan pada terdakwa itu sendiri. Nah, yang kedua,
Kalau dalam kasus penggunaan obat-obat terlarang, peran psikolog forensik ini adalah melakukan pengobatan atau rehabilitasi terhadap terpidana tadi yang terjerat dalam penggunaan obat-obat terlarang dan kasus kecanduan. Nah, selanjutnya ada peran psikolog forensik dalam kasus pelecehan seksual pada anak, di mana seorang psikolog forensik itu membantu anak-anak dalam dugaan kasus pelecehan seksual untuk memproses serta mengkomunikasikan pengalaman mereka dengan jujur dan akurat sehingga mempersiapkan mereka ini untuk bersaksi di pengadilan. Jadi, seorang psikolog forensik ini mampu untuk menciptakan report yang baik dengan si korban, di mana hal ini akan menciptakan rasa aman, nyaman bagi si korban, sehingga mereka ini mampu untuk bersaksi nanti di pengadilan. Nah, selanjutnya peran psikolog forensik adalah mempelajari perilaku kriminal, seperti melakukan wawancara atau melakukan tes-tes psikologi pada pelaku kriminal, orang-orang terdekatnya, dan juga korban-korbannya. Nah, selanjutnya, peran dari psikolog forensik adalah mempelajari TKP dan mengevaluasi bukti tertinggal untuk mengembangkan criminal profiling tertentu, serta mempersempit daftar tersangka. Nah, peran psikolog forensik yang terakhir adalah menjadi saksi ahli dalam kasus pidana. Jadi itulah nih secara garis besar dari peran psikolog forensik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus dan bagaimana sih psikolog forensik berperan dalam kasus tersebut. Nah, saya mengambil contoh kasus yang terjadi pada pertengahan April pada tahun 2021, di mana Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan mengenai seorang remaja yang berusia 15 tahun yang diperkosa oleh seorang anak anggota DPRD yang berinisial AT 21 tahun. Nah, korban disekap oleh pelaku di dalam sebuah kos-kosan. Kabarnya nih, korban juga menjadi korban human trafficking dan dipaksa melayani 4-5 orang. Menurut pengakuan korban, dalam sekali melayani, pelaku ini mendapatkan bayaran hingga Rp400.000. Jadi akibat dari peristiwa ini, korban mengalami luka secara fisik dan trauma secara psikologis yang cukup berat. Nah, saat ini pelaku sudah diamankan dan ditahan di dalam sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, di sini peran psikolog forensik. Dalam kasus ini, seorang psikolog forensik dapat mengumpulkan bukti-bukti dalam menjerat pelaku dengan melakukan wawancara kognitif. Jadi, wawancara kognitif ini merupakan wawancara yang bertujuan untuk menggali pengetahuan interview tentang suatu peristiwa nih teman-teman, di mana pertanyaan yang diajukan dalam wawancara kognitif kepada pelaku ini dapat menggali beberapa informasi seperti apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mengetahui bahwa perbuatannya benar atau salah, serta psikolog forensik mengecek nih, apakah pelaku berbohong selama penyelidikan. Jadi, untuk memeriksa kejujuran pelaku, psikolog forensik dapat menggunakan lie detector untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Jadi nih teman-teman, lie detector ini merupakan alat deteksi kebohongan selama penyelidikan berlangsung. Jadi, tidak hanya berperan dalam memeriksa pelaku, psikolog forensik ini juga dapat memeriksa latar belakang pelaku dengan menanyakan kebiasaan pelaku kepada keluarga, korban, dan kerabat yang cukup dengan pelaku. Nah, selain menangani si pelaku, seorang psikolog forensik ini harus juga menangani si korban, di mana psikolog forensik ini dapat memberikan perlindungan kepada korban, di mana perlindungan tersebut akan membantu mengembalikan atau dapat menangani masalah-masalah traumatis yang dialami oleh korban tadi itu. Jadi, di dalam kasus-kasus selain menangani pelaku, seorang psikolog forensik ini juga menangani korbannya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan penjelasan saya mengenai seputar psikologi forensik. Terima kasih telah menyaksikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.